Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan tutorial tata cara membuat login menggunakan PHP yang diikuti dengan pemodelan berbasis database. Dan di samping itu kita juga akan menggunakan satu buah keamanan sistem, yaitu menggunakan session. Nah, coba diperhatikan dulu semuanya. Di sini saya akan langsung berikan sebuah laman atau sebuah lokasi penyimpanan data. Saya akan buat di dalam server htdocs sebuah folder ya. Saya buat folder baru, namanya itu adalah login. Oke. Nah, ketika saya sudah membuat login, maka saya sudah berhasil membuat sebuah halaman web ya atau domain. Jadi saya tinggal buat aja seperti ini, localhost login. Oke, sudah ada ya. Dia tidak object not found melainkan index of login, artinya kita sudah memiliki domain dengan nama login. Oke, kemudian saya akan langsung buka web editor. Saya gunakan Sublime Text. Saya open aja kemari biar dia berada di dalam login. Oke. Nah, ini dia. Nah, kebetulan kita belum membuat apapun di halaman login, jadi di sini langsung saya simpan aja filenya. Kemudian saya beri dengan nama index.php dan disimpan di dalam login. Oke, maka kalau kita perhatikan di browser kita saat di refresh, kosong nih, blank putih, artinya itu adalah sudah ada indeksnya tapi belum ada isinya. Oke, saya akan langsung isi seperti ini aja, langsung gak usah terlalu banyak apanya ya. Kita langsung aja isi titelnya. Titelnya itu adalah login multi user. Oke, login multi user. Nah, yang kita akan pelajari ini adalah login multi user. Jadi contohnya misal ya, misalnya kita memiliki sebuah aplikasi di mana aplikasi itu memiliki dua level. Misal pertama itu adalah levelnya itu sebagai siswa gitu contohnya. Yang kedua sebagai guru. Tentunya ketika siswa login dengan guru login itu memiliki hak akses yang berbeda. Seperti contoh, kalau dia guru yang login, guru bisa memberi nilai ke siswa. Ya. Tapi kalau siswa login, siswa tidak bisa memperoleh atau input atau mengubah nilai yang sudah di input oleh guru. Jadi levelnya berbeda. Oke, login yang saya akan ajarkan ini adalah login multi user. Dan yang pertama itu mungkin saya akan buat satu dulu. Ya. Kita akan buat login biasa aja dulu untuk mengambil logikanya. Setelah ini baru kita akan masukkan login multi user. Oke? Nah, jadi kalau sudah seperti ini, saya akan langsung buat H2 login. Oke. Nah, kita lihat apakah sudah berhasil. Oh ya, maaf. Login. Oke ya, berhasil lah. Login. Ya, karena puasa jadi sedikit lebih banyak hilapnya. Oke, nah sudah ada loginnya. Ini saya zoom aja sedikit. Oke, jadi kelihatan seperti ini. Langsung cepat saja. Di sini saya akan langsung membuat form untuk login. Untuk login saya buat form action. Actionnya saya buat sini dulu ya. Kemudian metodenya adalah post. Oke, tutup form. Setelah kita membuat form, barulah kita buat input teksnya atau username dan passwordnya. Username. Inputannya bagaimana? Gini, input type text, name, user. Perhatikan ya. Di sini saya ada kata username, U-nya besar. Di sini saya juga buat username
Atau gini, saya bedakan aja. User. Ya, kan beda ya. Username dengan user. Itu satu ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Oke ya, ini isiannya. Kemudian saya BR-kan biar ke bawah. Kemudian yang kedua itu adalah password, sama input type, tapi tidak menggunakan teks. Kalau menggunakan teks maka passwordnya bisa kelihatan. Saya gunakan password, name-nya adalah pass, seperti ini aja. Kemudian P, sini saya langsung buat button type submit, name login. Nah, nanti yang tampil sebagai button itu bukan name login ya, melainkan yang huruf besar. Ini sengaja saya pisahkan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nampak ya? Jadi kalau saya klik login, ini akan terjadi proses. Kenapa jadi proses? Karena saya buat tipenya adalah submit. Kalau saya nggak pakai tipe submit, ini saya buang. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Ya, batalkan, ulangi, lihat seperti ini. Ntar biar mudah dilihat, biar nggak terganggu ya. Nah, seperti ini aja. Nah, saya klik login, nggak terjadi apa-apa gitu. Perbedaannya nampak nggak? Nggak nampak perbedaannya. Tapi nanti nampaknya di mana? Kelihatannya itu saat proses dijalankan. Ketika kita sudah ingin membuat dengan benar gitu kan, diklik login nggak ngaruh gitu. Ngaruhnya bagaimana? Kita cek kemari. Kalau diklik login, ini belum disimpan berarti ini. Oh, oke. Kalau diklik login, nanti misalnya kita isi sesuatu, waktu kita klik login dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya, kalau kita buat buttonnya itu tidak ada submitnya. Tapi kalau kita buat buttonnya submit, tipenya itu adalah submit, maka dia akan mensubmit formnya ini, dia akan mengirim data melalui action dan metode pengirimannya apa. Seperti itu dia. Nah, di sini langsung saya buat aja di halaman ini aja saya buat index.php seperti ini. Oke. Nah, apabila sudah, maka saya akan buat proses loginnya. Nah, proses loginnya akan saya buat ini sedikit berbeda gitu. Kalau kemarin-kemarin saya mengajarkan membuat login itu, saya buat misalnya cek login kan gitu. Cek login. Mungkin kali ini kan kita buat model yang sedikit berbeda. Ya, saya memanfaatkan ini name dari login ini. Oke, misalnya saya akan langsung buat PHP. Nah, di sini saya buat modelnya seperti ini. Jika insert variable underscore post, ulangi, variable underscore post dari si login. Nah, apa maksudnya? Login yang ada di sini adalah login yang ini. Jadi waktu dikliknya login, form akan disubmit ke halaman index. Metode pengiriman datanya adalah post. Ketika disubmit dia akan baca ini. Kalau belum disubmit dia nggak baca ini gitu. Ya, kita lihat aja. Misalnya gini, saya buat seperti ini. Variable username, ya, variable username atau kecil aja, atau gini, variable user itu aja ya. Variable user sama dengan variable underscore post, variable underscore post dari si user. Coba Anda lihat, user di sini ada nama variabel, sementara post user di sini adalah data yang dikirim. Post itu apa? Adalah metode pengiriman datanya. Jadi harus post, harus paket. Kalau di sini kita pilih get, maka di sini juga harus pakai get. Oke. Nah, karena di sini saya pilih post, di sini gunakan post. Contoh saya akan echo kan sini, tampilkan echo variable user. Oke, mari kita coba. Saya akan refresh sekali.
2 kali, 3 kali refresh. Nah, suka hati berapa kali ya. Saya buat nama Widodo, passwordnya Selasal dulu. Klik login, maka keluar Widodo. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Saat saya klik login, tipe login adalah submit. Name login adalah login. Dia akan mengirim ke index.php dengan metode pengiriman adalah post. Apabila ini diklik, if akan bekerja yang di sini. Akan menampilkan data. Jadi kita bisa aja, misalnya kita buat yang kedua. Variable pass sama dengan variable underscore post dari si pass. Nah, di sini saya buat bisa seperti itu juga. Misal echo variable pass. Udah kan? Maka di sini masuk passnya. Widodo, passwordnya langsung saya kasih tahu Saputra misalnya. Maka kalau saya klik login, tampil di atas. Bisa ya? Nah, dari sini kan sudah mudah. Kita tinggal buat kondisi kan. Ini kita buang aja echo-nya. Kita tinggal buat kondisi gini. Misal jika variabel user sama dengan password sudah kita tentukan. Misalnya passwordnya itu adalah aku. Dan variabel pass sama dengan kau, maka echo login berhasil. Else echo login gagal. Oke? Coba kita tes apakah ini benar. Mungkin nanti kalau ada kesalahan, saya yakin kesalahan dari sini. Mengikuti bagaimana model apanya ya, pembuatannya. Saya akan coba asal-asal login gagal. Saya buat yang benar. Aku, kau. Oke, login berhasil. Kau, aku, login gagal. Satu benar, aku. Yang satunya lagi salah. Halo, saya buat. Maka login gagal. Oke, berarti kondisi ini sudah benar nggak? Kita sudah benar. Sudah sangat benar kondisinya. Tinggal kita pindahkan aja gini. Misal kita buat halaman baru nih. Saya buat halaman baru. Ctrl N. Sama simpan dengan nama berhasil atau dashboard ya. Dashboard.php ya, saya simpan dashboard.php dan di sini saya buat HTML dashboard, kemudian di body ini saya buat H2 selamat datang. Oke, sudah ya. Berarti kita tinggal ganti indeksnya ini. Kalau tadi kan kalau berhasil login ya, kalau berhasil login kita buat misalnya aku, kau, login berhasil. Nah, sampai di sini aja kan. Kalau sampai di sini aja itu apa gitu? Tetap di halaman login kita kan. Harusnya kemana? Harusnya dia berhasil masuk ke dalam sistem. Berhasil masuk ke dalam sistem, maka kita buat modelnya sedikit berbeda. Jangan echo berhasil login, melainkan header location kemana tadi dashboard.php dashboard.php. Oke. Nah, kita ulangi sekali lagi. Ops, kita batalkan. Nah, ini sekali lagi. Saya buat asal-asal gitu kan. Login gagal. Tapi kalau saya buat berhasil, aku, kau, selamat datang. Dia menuju ke dashboard.php ya. Bisa dipahami kan? Nah, masih mudah ya. Masih mudah. Ini adalah login menggunakan nilai tetap, yaitu kita sudah tentukan siapa username, apa username, dan apa password. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuatnya itu ke dalam konsep database? Ya, kalau di dalam konsep database,
ini sedikit kita tambahkan. Jadi paling enggak kalau kita ingin menggunakan database loginnya, kita gunakan atau kita buat dulu database-nya. Saya akan buat database, mungkin database yang sudah ada aja yang saya buat. Ya harus kita kecilkan sedikit. Oke, sudah. Nah, misal di sini saya akan buat database. Saya ambil di dalam atau saya buat aja lah database baru. Namanya adalah latihan. Ya. Saya buat nama database latihan. Namanya tabelnya adalah login. Fieldnya berapa ya? Fieldnya 5 gitu bisa lah. Fieldnya 5. Pertama saya akan isi ID login, kemudian nama aja, kemudian username, kemudian password, dan yang terakhir adalah level. Oke, untuk ID login kita pilih AI auto increment. Oke, secara otomatis sudah primary key. Jadi ID login kita jadikan primary key, dan juga dia menggunakan fungsi AI atau artificial intelligence. Atau auto increment. Ya. Kemudian nama kita gunakan varchar 50, mungkin namanya panjang. Username varchar 30. Varchar 32 untuk password. Kemudian kenapa ada 32 nanti saya jelaskan ya. Nah, level saya pilih, bisa pilih enum atau char boleh. Ya, pilih enum aja. Berarti di sini saya buat admin petugas contoh gitu ya. Ada 2 login, admin dan petugas. Oke, sudah selesai saya buat tabelnya. Oke, beres. Tinggal kita tambahkan data di dalamnya. Saya akan coba tambahkan data dulu. Nama saya buat nama saya sendiri, Widodo. Passwordnya, username-nya itu Widodo. Passwordnya itu 1234. Levelnya adalah admin. Itu dulu ya. Kirim. Maka sudah kelar itu. Sudah kita simpan sebuah data baru. Satu data. Nanti saya akan login menggunakan Widodo dan passwordnya 1234. Tapi bukan saya rubah di sini. Apabila terjadi hal ini, contoh saya akan tambahkan satu data lagi, namanya adalah Mita Wahyuni. Username-nya itu adalah Mita, passwordnya adalah 4321, dan dia itu petugas misalnya, atau admin juga boleh lah, atau apalah nanti. Nanti saat saya kirim, maka saya sudah memiliki dua data. Nah, jadi bagaimana yang terjadi apabila yang mau login itu Mita? Sementara di sini sudah saya buat misalnya Widodo. Sini 134. Bagaimana kalau mau login Mita? Apakah harus kita ganti ini lagi? Kan tidak. Bagaimana cara membuat dinamisnya? Itu yang harus kita pikirkan. Oke? Nah, jadi kalau memang sudah kita buat database-nya, kita akan langsung koneksikan. Ya, saya akan koneksikan seperti ini. Variabel koneksi, atau ginilah, saya akan buat file baru. Saya simpan dengan nama function.php. Nah, saya punya halaman baru namanya function.php di dalam indeks tadi, di dalam login tadi ya. Di sini langsung saya buat apa aja fungsi yang mau saya gunakan. Saya buat pertama adalah koneksi. Ya, koneksi sama dengan MySQL connect local host, kemudian root, kemudian kosong untuk password, kemudian nama database tadi adalah latihan yang saya pakai tadi ya. Oke, ini koneksinya. Kemudian di sini saya langsung buat perintah ya, atau di sini
Di index saya akan buat perintah include function .php. Jadi sama aja kode dari function ini masuk ke dalam index ya. Nah, saat ini sudah connect database. Terus saya akan langsung buat seperti ini. Di sini saya buat variabel login sama dengan MySQL ini tadi MySQL ya. Oke. MySQL query variabel koneksi dan oke, coba Anda lihat di sini saya ambil logika dari sini sebenarnya. Login itu dari sini logikanya. Select bintang from. Nama tabelnya tadi adalah login, di mana username sama dengan kutip satu variabel user n, password sama dengan kutip satu variabel pass. Jadi apapun yang saya ketik nanti di sini ya, apapun yang saya ketik di sini nantinya akan tampil di sini. Apapun yang tampil di sini sebagai variabel ini akan mengirimkan datanya ke sini juga. Jadi kalau saya ketik Widodo, maka nilai ini menjadi Widodo. Maka username-nya adalah Widodo. Begitu seterusnya ya. Oke. Ini adalah perintahnya untuk logika pemanggilan datanya. Kemudian di sini saya akan langsung buat jika atau gini ya, variabel check sama dengan MySQL 6 rows dari si variabel login, maka saya langsung ganti seperti ini. Jika variabel check lebih besar dari 0, maka, nah itu dia logikanya ya. Kalau dia lebih besar dari 0, maka coba kita lihat. Ini cek ini adalah MySQL 6 rows adalah jumlah dari total ditemukan atau tidak. Atau gini, ini saya matikan dulu lah. Nanti biar teman-teman nggak repot, nggak bingung gitu ya. Saya langsung buat gini, echo variabel check. Oke, kita tes ya. Itu 0 tuh, langsung 0 deh. Saya akan buat asal-asal dulu, asal-asal 0. Tapi kalau saya buat Mita passwordnya 4321 1, ada ya. Widodo 1234 1, berarti benar ya. Saya buat Widodo passwordnya 4321 0. Nah, jadi hanya 1 dan 0. 1 dan 0 itu aja yang melihat yang kondisi yang kita butuhkan. Jadi ketika dia itu bernilai ya, jika nilai cek ini bernilai lebih besar dari 0, berarti kan 1 kan? Kan dia bukan 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia menuju header location dashboard. Dia menuju dashboard. Artinya kalau dia 1, itu loginnya berhasil. Kalau dia 0, loginnya gagal gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, jika dia tidak jika tidak, maka dia mengeluarkan login gagal. Nah, kita lihat ya, tadi ini agak berkembang. Modelnya sudah kita kembangkan, tadi masih menggunakan hal biasa ya. Saat ini kita gunakan database. Saya akan langsung login yang benar aja, Widodo 1234. Login. Selamat datang. Oke. Kemudian saya buat Mita 4321. Login. Selamat datang. Kemudian kalau saya buat asal-asal Mita, asal-asal passwordnya login. Login gagal. Oke. Saat ini sudah bisa kita lihat bahwasanya proses login ini sudah sedikit berkembang dibanding yang awal tadi. Yang awal tadi kan sudah kita tentukan apa username dan
passwordnya. Sekarang kita tentukan by database, atau kita bisa panggil langsung dari dalam tabel. Oke. Nah, berikutnya adalah mungkin session akan sedikit saya ajarkan ya, karena waktu juga. Session akan saya ajarkan sedikit aja. Session itu bagaimana? Misal seperti ini. Kalau ada login, biasanya harus ada logout. Saya akan buat file baru, saya simpan dengan nama logout.php. Perintah logout itu seperti ini. Session start itu dulu ya. Kita mulai dulu sessionnya, kemudian kita tutup sessionnya. Session destroy, ini menutup sessionnya, dan yang terakhir adalah header location. Ketika sudah ditutup, header location ke index.php. Dia akan menuju ke index lagi, ya. Ketika dia sudah ditutup ya, sudah berakhir sessionnya, dia kembali ke index.php. Kalau dia tadi di index, ketika berhasil loginnya, dia menuju ke dashboard. Berarti di dashboard, saya akan buat ini. Nah, di sini saya buat ahref sama dengan logout.php keluar. Oke, lihat ya kawan-kawan, perhatikan semua. Di sini saya akan buat login yang benar dulu. Widodo 1234. Nah, di sini ada keluar. Kalau dia keluar, maka harusnya menuju ke logout, ya kan? Oh ya, maaf, logoutnya. Oke, maaf. Salah ketik. Harusnya tadi dia menuju ke apa langsung ya? Oke, sudah benar ya. Coba kita tes lagi. Mita 4321 login. Keluar, dia kembali kemari. Tapi permasalahannya, apakah logoutnya sukses atau tidak? Sebenarnya logoutnya sukses, tapi permasalahannya adalah keamanan dari dashboard itu sendiri. Saat saya back, dia kembali lagi masuk. Harusnya kalau sudah keluar, dia nggak bisa lagi di back. Kalau di back, dia kemana kita arahkan gitu. Atau saat saya sudah, ini saya copy ya dashboardnya ya. Localhost login dashboard.php. Saya keluarkan, saya pastekan kembali, dia masuk lagi. Nah, saya inject langsung dari URL-nya. Nah, hal ini kan berhasil logoutnya ya, berhasil, tapi kan halaman tidak aman gitu. Kita perlu membuat keamanan sistem. Nah, keamanan sistem di sini yang bisa kita pakai salah satunya adalah session. Mungkin kawan-kawan bisa cari yang lain nanti ya. Misal saya buat sessionnya, bagaimana? Saya langsung buat gini aja. Session ketika sudah loginnya lebih besar dari 0 ya, cek lebih besar dari 0, maka kita panggil session start variable underscore session. Saya buat seperti ini. Status sama dengan login. Kayak gini aja saya buat modelnya. Session start, session status sama dengan login. Itulah yang dikirim ke dashboard. Di dashboard harus kita validasi kembali. Ya, di dashboard kita validasi. Apabila kita kasih kondisi juga di sini. Jika variable underscore session status tidak sama dengan login, maka gitu deh ya, tidak sama dengan login, maka ini kebalikannya. Kalau dia login, dia baca ini nanti. Maka apa? Kita buat header location index.php. Oke. Inilah keamanannya. Ya. Kita beri keamanan. Logikanya gini. Tadi kan dikirim dari index, session start sama dengan login. Di dashboard, dia habis itu menuju ke dashboard. Di dashboard, session status tidak, ini tanda seru tidak ya. Tidak sama dengan login. Berarti kan nggak login ya, atau belum login kan.
Ketika dia belum login, dia akan dikembalikan ke index.php. Maka saat ini, apabila saya keluarkan, saya back, sekali lagi, kita login, nggak bisa. Nah, seakan-akan ini salah ya. Oke, terjadi kesalahan tadi, kita lupa menginputkan session start di sini. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, mari kita coba lagi. Saya akan masukkan username Mita, passwordnya 4321, login. Selamat datang kan masuk dia ya. Tapi saat saya keluarkan, saya back. Nah, dia tidak mau. Nggak bisa dia. Sampai berapa kali kita back pun dia nggak akan mau gitu. Karena itu adalah udah kita amankan. Atau kita login dengan benar, URL-nya kita copy, kemudian kita keluar dan kita pastekan lagi. Kan harusnya masuk dia kan ke dalam halaman tadi gitu. Ketika saya enter, otomatis dia dialihkan lagi ke index.php. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya dashboard yang saya punya ini sudah saya berikan sebuah keamanan sistem. Bagaimana biar bisa masuk ke dalam dashboard? Maka kalian harus benar-benar bisa login. Kalau nggak bisa login, maka tidak akan bisa tersimpan atau tidak akan masuk ke dalam halaman dashboard. Oke, mungkin itu aja logika sederhana kita dalam membuat login ya, login sederhana. Berikutnya saya akan ajarkan bagaimana membuat login multi user, di mana kita akan membedakan siapa yang login, user apa dan bagaimana levelnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.